bunyikan notifikasinya. I know you there. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya tinggal di kota Bandung, tepatnya di Bandung Selatan. Peristiwa mistis yang saya alamin waktu itu tahun 92 ya. Jadi berawal dari sakitnya adik saya. Sakitnya cukup parah. Pada waktu itu saya berembuk dengan keluarga untuk membawa adik saya ini supaya di rumah sakit aja gitu. Jadi karena di rumah juga kami tidak bisa merawatnya seperti itu ya, karena dia sakitnya cukup parah. Jadi singkat cerita, waktu itu kami bawalah adik kami ini ke salah satu rumah sakit yang cukup besar yang ada di Jalan Kopo. Namanya rumah sakit I ya, inisialnya I depannya. Rumah sakitnya cukup besar, sangat besar malah. Dan dari hasil diagnosis dokter, akhirnya adik kami harus dirawat. Waktu itu jadi kami bergiliran gitu ya menunggu adik kami itu. Hari ini abang saya, besoknya adik yang bungsu gitu. Nah kebetulan yang sakit ini adalah adik yang nomor 3. Saya kesempatan waktu itu karena hari libur, saya masih ingat saya kerja kan, jadi hari libur, hari Sabtu saya kebagian untuk menunggu adik saya ini di rumah sakit tersebut. Emang kalau jam besuk kan sampai sekitar jam 7 ya, yang terakhir ya, setelah keluarga semua pulang, saya tinggal di situ untuk menemani adik saya. Jadi untuk diketahui aja bahwa rumah sakit ini itu mempunyai banyak lorong. Dan di antara lorong itu adalah kamar gitu ya. Nah, kebetulan adik kami dirawat di kamar yang dekat dengan ada belokan gitu. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya, jam 8, jam 9 itu masih ramai suster yang mondar-mandir gitu. Nah karena ruangan tidak ber-AC, pintu dibuka, jadi saya juga kadang-kadang jenuh nunggu di dalam ya, kita duduk di depan. Jadi di depan kamar itu adalah tempat duduk di situ. Nah, secara ilustrasinya kalau saya duduk di situ, kalau kita duduk di situ, kalau kita memandang ke kiri dan ke kanan itu adalah lorong panjang ya. Saya ingat waktu itu sekitar jam 1 malam. Kebetulan yang dirawat di sana tidak banyak. Jadi ada di kamar adik saya, terus di sebelahnya juga ada yang dirawat juga, seorang bapak-bapak. Kebetulan yang menunggu tidak ada. Tapi saya sempat dipanggil sama dia gitu, sama beliau. Kang, minta tolong bukakan pintunya, panas. Jadi saya duduk, kalau saya duduk di kursi di lorong itu akan melihat 2 pintu. Pintu kamar adik saya dan pintu kamar bapak itu. Sekitar jam 2 malam. Ya suasana sangat sepi di situ ya. Suasana sangat sepi dan banyak pohon beringin di depan lorong itu, banyak ada pohon beringin yang cukup rindang.
cukup menyeramkan, tapi saya tidak punya pikiran apa-apa waktu itu. Saya setelah ngasih makan adik saya pengen makan kue segala macam, saya kasih, dan saya juga lihat sekalian saya intip ke bapak itu karena beliau tidak ada yang menemani. Kadang-kadang saya samperin untuk ditanya gitu kalau belum tidur gitu ya, bapak mau minum mau apa, saya kasih gitu, saya layanin juga. Nah, singkat cerita, kejadian ini sekitar jam 2. Adik saya sudah tidur dan bapak sebelah kamar juga tidur, di mana pintu kedua kamar ini sudah terbuka dan tempat duduk saya menghadap ke dua pintu itu. Di ujung lorong sebelah kanan itu saya lihat ada seseorang yang berjalan waktu itu ke arah saya. Kalau saya lihat, karena lorongnya cukup panjang, saya liatin gitu ya, dia memakai baju suster warna putih, terus memakai seperti topi suster itu ya, saya nggak tahu apa namanya itu, warnanya putih juga, dan membawa sebuah map gitu. Nah, saya pikir mungkin suster ini bagian untuk pengecekan malam itu, karena biasanya juga ada dilakukan pengecekan, tapi biasanya tidak selalu itu. Pada waktu itu saya liatin aja ya suster itu, beliau jalan ke arah kita, dan kalau di ujung lorong itu agak gelap gitu. Nah, kalau di arah kamar kami itu dia agak terang karena ada lampu neonnya. Saya untuk untuk meramahkan diri, saya senyum sama suster itu sambil saya bilang selamat malam. Dan suster itu nampaknya entah kecapean, entah memang lagi banyak pikiran atau apa, jutek gitu, jadi mukanya itu lurus datar-datar aja. Nah, beliau masuk ke ruangan bapak-bapak tadi, karena pintunya menghadap ke saya, karena saya menghadap ke pintu bapak itu, jadi saya ngeliat beliau masuk ke dalam lalu belok ke kanan. Nah, belok ke kanan ini kan terhalang dinding, jadi nggak kelihatan lagi gitu. Saya sambil baca buku, saya baca, saya lihat bapak itu, saya baca, saya lihat si bapak itu. Kok rasanya selang-selang 10 menit kok nggak ada tanda-tanda si suster ini memeriksa bapak itu atau menanyakan kabarnya atau memberikan obat, tidak ada. Jadi sepi aja seperti biasa, sepi gitu. Nah, selang 15 menit kemudian, karena saya penasaran, saya berdiri dari kursi saya dan berjalan ke kamar bapak itu. Betapa kagetnya saya setelah saya masuk ke dalam kamar itu, si bapak itu tetap tertidur saja dengan nyenyaknya. Yang bikin saya kaget adalah tidak ada orang di situ. Tersentak waktu itu saya saking kagetnya ngelihat kok nggak ada orang, suster tadi kemana? Karena nggak mungkin dia keluar dari kamar itu tanpa saya tahu, karena saya duduk pas di depan pintu kamar bapak itu. Akhirnya saya beranikan masuk, saya periksa kamar mandi, tidak ada siapa-siapa, hening saja. Saya lihat kondisi bapak itu juga masih tertidur, nyenyak dia tidurnya, sampai ngorok-ngorok kayak gitulah. Nah, waktu itu karena saya khawatir dengan kondisi adik saya balikan badan saya untuk ke arah luar pintu. Nah, yang saya kaget itu tiba-tiba pas saya menjelang pintu keluar, ada seorang suster yang membawa map yang berjalan melewati pintu bapak itu. Saya kaget.
ini suster yang mana? Tadi waktu saya masuk tidak ada orang. Saya dengan agak tergesa-gesa, saya langsung ke arah pintu luar itu dan saya lihat beliau sudah melewati kamar adik saya. Dan yang saya lebih kaget lagi, ternyata di punggung suster itu terdapat lubang yang menganga yang cukup warnanya merah, seperti bolong. Saya secara nggak sadar, saya secara refleks saya hanya terdiam untuk melihat, terus saja melihat dia. Nah, di ujung kamar adik saya ini kan ada pertigaan, tadi saya bilang kan, dia belok ke arah kanan sambil mukanya mengarah ke arah saya, sambil membalikkan wajahnya melihat ke arah saya. Nah, yang saya ini lagi, dia belok ke arah situ, tapi karena saya namanya penasaran, saya waktu itu sangat penasaran, saya kejar dia dan ternyata di belokan itu adalah ada pintu ke arah luar, gerbang dari besi, dan ternyata dikunci gembok. Mulai malam itu saya nggak bisa tidur ya, saya nggak keluar kamar. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar adik saya dan saya tutup pintu kamar adik saya. Itu kejadian yang cukup menakutkan bagi saya. Mudah-mudahan nggak akan terjadi lagi lah ya. Itu aja mungkin cerita yang bisa saya lakukan, saya bagi di I Know You Dear channel ini. Terima kasih.